Kupikir hanya sinar matahari yang menyinari bumi ini. Ternyata ada sinar kebangkitan MU yang sangat silau kalau kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakra Aulia Firiza dengan NIM 2434022. Saya dari kelas A1 Podcast tahun 2024. Saya di sini akan membuat video tugas UAS Biomekanika Olahraga dengan dosen pengampu Bapak Prawibowo MPD. Baik, di sini saya akan membuat video tugas tentang biomekanika teknik olahraga. Yang pertama, pengertian teknik olahraga. Secara sederhana, teknik dapat diartikan sebagai cara. Teknik menendang bola adalah cara menendang bola, yaitu bagaimana cara seseorang menendang bola dengan benar terarah kepada sasaran yang diinginkan. Yang kedua, teknik memukul atau spike bola dalam permainan bola voli adalah bagaimana cara seseorang atau atlet bola voli memukul bola dengan benar. Selanjutnya, demikian pula dengan teknik-teknik cabang olahraga yang lain, yang semuanya dapat diartikan dengan cara seperti cara memukul, menendang, menggiring, mengelak, menarik, menorong, melompat, mengayun, berlari, dan lain sebagainya. Pengertian teknik sebagaimana dikemukakan di atas belum menggambarkan arti teknik yang sebenarnya dalam olahraga. Pengertian teknik menurut para ahli, ada beberapa ahli yang mengusulkan pengertian tersebut. Yang pertama, Tis et al. Teknik adalah cara khusus yang dapat dilakukan atau direalisasikan untuk memecahkan suatu tugas, gerakan olahraga dalam praktik berdasarkan kondisi manusia secara utuh. Yang kedua, Weineck 1985 mendefinisikan teknik sebagai cara yang dikembangkan dalam praktek olahraga untuk memecahkan suatu tugas gerakan tertentu secara efektif dan efisien mungkin. Dari definisi di atas dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud teknik dalam olahraga adalah suatu cara yang digunakan untuk dikembangkan oleh seorang atlet untuk menyelesaikan atau memecahkan suatu tugas gerakan dalam olahraga secara efektif dan efisien. Yang dimaksud tugas gerakan di sini adalah bentuk-bentuk aksi, perbuatan, tindakan, motorik yang dilakukan seseorang dalam olahraga untuk mencapai suatu tujuan gerakan. Sedangkan efektif berarti sesuai dengan tujuan yang diharapkan, dan efisien berarti hemat dalam penggunaan tenaga. Yang kedua, jenis-jenis teknik olahraga berdasarkan penguasaan atau dasar, lanjutan, dan tinggi. Yang pertama, tingkatan teknik dalam olahraga. Pada dasarnya, teknik dapat dibedakan berdasarkan tuntutan atau kebutuhan suatu cabang atlet. Oleh karena itu, setiap cabang olahraga membutuhkan teknik yang berbeda-beda. Salah satu elemen yang membedakan aktivitas cabang olahraga adalah teknik atau keterampilan motorik yang diperlukan. Kebutuhan teknik dalam permainan sepak bola berbeda dengan kebutuhan teknik dalam permainan basket, bola voli, bulu tangkis, dan lain-lain. Begitu juga dengan cabang-cabang olahraga perorangan seperti pencaksilat, karate, gulat, judo, dan lain sebagainya. Setiap cabang olahraga memiliki teknik tersendiri secara khusus, dan itulah yang membedakan dengan cabang olahraga lainnya. Berdasarkan tingkat penguasaan seseorang terhadap suatu teknik,
olahraga tertentu, maka teknik dalam olahraga dapat dibedakan atas 3 jenis, yaitu yang pertama teknik dasar. Teknik dasar seringkali disebut sebagai teknik standar yang terdapat pada setiap cabang olahraga, mengemukakan bahwa setiap kegiatan cabang olahraga mempunyai suatu standar teknik atau model teknik tertentu. Teknik dasar merupakan teknik dasar teknik yang terdapat pada setiap cabang olahraga. Misalnya dalam cabang olahraga voli terdapat teknik dasar seperti servis, passing bawah, passing atas, dan lain sebagainya. Pada cabang olahraga basket ada teknik dribbling, passing, dan shooting. Begitu juga dalam cabang bela diri seperti karate, judo, pencaksilat, dan lain-lain yang memiliki masing-masing teknik-teknik tersendiri yang membedakan antara satu cabang olahraga dengan cabang olahraga yang lainnya. Teknik dasar ini merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang yang berlatih atau cabang olahraga. Oleh karena itu, merupakan keterampilan dasar, maka teknik dasar dapat dilakukan dengan lebih mudah dan belum begitu memerlukan kondisi fisik. Meskipun demikian, ada juga teknik-teknik olahraga yang pelaksanaannya sangat membutuhkan kondisi fisik seperti teknik spek dan blok dalam permainan bola voli, di mana untuk melakukan teknik spek dan blok perlu didukung oleh kekuatan loncat yang tinggi. Tanpa itu, spek dan blok tidak dapat dilakukan dengan baik. Yang kedua, teknik lanjutan. Sebagai bentuk pengembangan dari teknik dasar adalah teknik lanjutan, yaitu teknik cabang olahraga dengan tingkat koordinasi halus. Pada tingkat koordinasi halus ini, seseorang mampu melakukan teknik cabang olahraga dengan baik dan lancar, meskipun dalam kondisi yang tidak menguntungkan untuk melakukan teknik tersebut. Pada tahap ini diperlukan dukungan kondisi fisik yang lebih sulit daripada tahap sebelumnya. Semua teknik dasar dalam setiap cabang olahraga dapat dilakukan dengan benar dan lancar, meskipun dengan setiap cabang olahraga dapat tuntutan kondisi yang semakin kompleks. Misalnya, seseorang mampu melakukan passing atas dengan bergerak ke depan, ke belakang, dan ke samping, melakukan shooting ke ring sambil meloncat, dan lain sebagainya. Dalam arti koordinasi gerakan, pada teknik lanjutan terjadi peningkatan kualitas gerakan, teknik, atau keterampilan motorik cabang olahraga secara signifikan. Oleh karena itu, pada teknik lanjutan telah didukung oleh faktor kondisi fisik yang menjadi prasyarat penguasaan teknik yang dipelajari. Faktor kondisi fisik yang mendukung memberikan peluang kepada seseorang untuk menguasai suatu teknik atau keterampilan motorik sebagai cabang tertentu dengan baik.